Sebuah daya dijelaskan sebagai sangat luar biasa, kebesaran yang luar biasa ditunjukkan kepada orang-orang beriman, kepada kami yang beriman, sesuai dengan kekuatan yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang kelima di dalam serial pembahasan kitab Efesus dengan tema Doa Paulus untuk Jemaat Efesus. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Efesus pasal pertama, ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Oleh karena semuanya itu, saya selalu mendoakan kalian dan bersyukur kepada Allah. Saya tidak berhenti mendoakan kalian sejak mendengar kabar tentang keyakinanmu kepada Tuhan Yesus dan kasih kalian kepada semua umat Allah. Saya berdoa bagi kalian, ya Allah, Bapa yang mulia dari Tuhan kami Kristus Yesus. Kiranya Engkau menambahkan hikmat dan pengetahuan rohani melalui Roh Kudus kepada Allah-Mu jemaat di Efesus, agar mereka semakin mengenal Engkau. Buatlah mereka masing-masing mengerti dan yakin akan semua hal baik yang sudah Engkau sediakan bagi kami, yang sudah Engkau panggil untuk menjadi anak-anak-Mu. Aku berdoa agar mereka tahu betapa berharga dan mulianya warisan yang sudah Engkau janjikan kepada kami sebagai umat-Mu yang sudah Engkau sucikan. Kiranya Engkau membuat mereka mengerti bahwa kuasa-Mu sangat besar bagi kami yang percaya. Saudara-saudari, kuasa Allah itu adalah kekuatannya yang hebat, yang dipakainya untuk menghidupkan Kristus kembali dari kematian. Kuasa itu juga tampak waktu Dia menempatkan Kristus di tempat yang paling terhormat di surga, yaitu di sebelah kanannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-20. Sahabat Biblika yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah melihat Paulus menggambarkan betapa kayanya kita diberkati di dalam Kristus dalam doksologi dari ayat 3 sampai 14 di Efesus pasal pertama ini. Paulus sekarang melanjutkan untuk mengungkapkan hal-hal macam apa yang telah dia doakan atas nama jemaat Efesus. Paulus melakukan hal yang sama dalam surat-suratnya kepada jemaat di Filipi. Dapat dibaca juga di dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Dalam memperhatikan doa-doa seperti itu, saya merasa terbantu untuk mengingat bahwa Paulus menulis dengan inspirasi, yaitu hal-hal yang disebutkan bukan hanya keinginan Paulus bagi para pembacanya, tetapi juga keinginan Tuhan. Dan dalam kebanyakan kasus, kekhawatiran apa yang diungkapkan dalam doa-doa ini sama berlakunya bagi kita seperti halnya bagi penerima asli surat-surat ini. Dengan pemikiran itu, yaitu doa Paulus adalah keinginan Tuhan bagi kita juga, mari kita perhatikan doa ini. Dimulai dengan pengakuan akan iman dan kasih mereka ayat 15, dan penyebutan rasa terima kasihnya yang tak henti-hentinya bagi mereka ayat 16. Paulus kemudian menyatakan bahwa dalam doanya, kepeduliannya terhadap jemaat di Efesus adalah yang pertama, dimulai dengan pengakuan akan iman dan kasih mereka, penyebutan rasa terima kasihnya yang tak henti-hentinya bagi mereka ayat 16. Paulus kemudian menyatakan bahwa dalam doanya kepeduliannya terhadap jemaat di Efesus
adalah yang pertama, bahwa mereka dapat mengenal Allah di ayat yang ke-17. Untuk mengenal Allah sangat penting, lebih penting daripada hikmat, kemuliaan, atau kekuatan manusia. Yeremia 9 ayat 23-24. Itu adalah hidup yang kekal itu sendiri. Yohanes 17 ayat 3. Kegagalan untuk mengenal Tuhan akan menyebabkan kehancuran abadi. 2 Tesalonika 1 ayat 7-9. Tentu saja kita berbicara di sini tentang pengetahuan yang datang melalui hubungan dekat dengan pribadi, bukan kesadaran biasa. Pengetahuan tentang Tuhan ini berdasarkan roh kebijaksanaan dan wahyu. Ayat 17. Paulus dapat merujuk di sini pada Roh Kudus itu sendiri atau karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus. Dalam kedua kasus tersebut, kemungkinan merujuk pada proses yang masih berlangsung pada abad pertama. Roh kebenaran membimbing para rasul dan orang Kristen mula-mula ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, kemudian 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27. Hari ini kita memiliki wahyu penuh dan terakhir di halaman-halaman firman Tuhan, di mana kita dapat mempelajari kebenaran tentang Tuhan. Efesus 3 ayat 3-4. Apakah kita tahu Tuhan? Banyak orang tahu tentang Tuhan, tetapi adalah kehendak Tuhan agar kita mengenal Dia melalui firman Tuhan seperti yang kita miliki saat ini. Anda dapat mengizinkan roh hikmat dan wahyu memberi kita pengetahuan yang menyelamatkan tentang Tuhan itu sendiri. Kita sekarang mengamati bahwa perhatian Paulus terhadap jemaat di Efesus termasuk membuka mata mereka. Yang kedua, agar mereka tahu harapan panggilan Tuhan, dapat dibaca kembali di dalam ayat 18a. Di dalam Kristus kita telah dipanggil oleh Tuhan. Panggilan ini terjadi melalui pemberitaan Injil. 2 Tesalonika 2 ayat 14. Tuhan memanggil kita ke dalam kerajaan dan kemuliaannya sendiri. 1 Tesalonika 2 ayat 12. Kita telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang luar biasa. 1 Petrus 2 ayat 9. Keinginan Paulus adalah bahwa mereka dapat mengetahui harapan dari panggilan ini. Kata harapan berarti keinginan dengan harapan. Apa keinginan yang diharapkan dari panggilan Tuhan ini? Paulus telah mengungkapkan sebagian dari harapan ini dalam ayat 4-5. Menjadi kudus dan tanpa celah untuk diadopsi sebagai anak-anak Allah. Paulus akan mengungkapkan lebih banyak tentang hal itu nanti dalam suratnya Efesus 2 ayat 19-22. Dengan cara ini, Paulus membantu untuk memenuhi doanya sendiri dengan menulis surat ini. Apakah kita menghargai pengharapan panggilan Tuhan? Sekali lagi, melalui firman Tuhan yang diwahyukan, seperti surat Efesus ini, kita dapat memiliki mata kita sendiri yang tercerahkan. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengabaikan harapan kita yang luar biasa. Selain mengetahui pengharapan panggilannya, Paulus berdoa agar mereka tahu kekayaan warisan Tuhan, ayat 18b. Paulus sudah membuat referensi untuk fakta bahwa kita ditetapkan untuk diadopsi sebagai anak-anak Allah. Efesus 1 ayat 5. Fakta bahwa kita telah memperoleh warisan. Efesus 1 ayat 11. Fakta bahwa Roh Kudus diberikan sebagai jaminan. Efesus 1 ayat 14. Dia akan menulis lebih banyak tentang warisan kita nanti, berbicara tentang kekayaan kasih karunia Tuhan yang luar biasa di zaman yang akan datang. Efesus 2 ayat 7 berbicara tentang bagaimana orang bukan Yahudi dapat menjadi sesama ahli waris. Efesus 2 ayat 12-13. Kemudian pasal 3 ayat 7. Sekali lagi kita melihat bagaimana Paulus dengan menulis surat ini mencoba untuk membantu menjawab doanya sendiri bagi jemaat Efesus. Ada satu hal lagi yang diinginkan Paulus kepada jemaat di Efesus,
Dan jika cara dia menguraikannya merupakan indikasi pentingnya hal itu, maka Paulus bertindak lebih dari berdoa. Yang ketiga, agar mereka tahu kekuasaan Allah 19-20. Sebuah daya dijelaskan sebagai sangat luar biasa, kebesaran yang luar biasa ditunjukkan kepada orang-orang beriman, kepada kami yang beriman, sesuai dengan kekuatan yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian, mendudukkan dia di sebelah kanan Allah di tempat-tempat surgawi. Efesus 1 ayat 3. Bagaimana bisa dikatakan bahwa kuasa seperti itu tersedia bagi kita yang percaya? Bagian selanjutnya menyarankan caranya. Tentang daya besar ini, Paulus memberikan contoh dalam Efesus 2 ayat pertama sampai 6. Kami yang mati karena pelanggaran, pasal 2 ayat 1 sampai 3, dihidupkan di dalam ayat 4 dan 5 dan dibangkitkan di ayat 6, yaitu dalam Kristus kita yang mati secara rohani telah dibuat hidup secara rohani. Kolose 2 ayat 12 sampai 13. Ini mungkin tidak terdengar mengesankan seperti dibangkitkan dari kematian secara fisik seperti Yesus, tetapi itu tidak dapat terjadi tanpa kuasa ilahi yang sama. Seperti yang Yesus katakan ketika dia membangkitkan orang lumpuh, mana yang lebih mudah, Matius 9 ayat 2 sampai 8, untuk menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati, atau untuk mengampuni dosa dan membuat orang mati secara rohani menjadi hidup? Keduanya membutuhkan kekuatan ilahi. Paulus berbicara tentang sumbernya di Efesus pasal 3 ayat 16. Melalui roh Tuhan di dalam batin manusia, kita dapat dikuatkan dengan kekuatan sama seperti kita diperbarui oleh Roh Kudus pada saat baptisan kita. Yohanes 3 ayat 5, Titus 3 ayat 5. Jadi kita dapat dikuatkan oleh Roh Kudus dalam pertempuran kita sehari-hari melawan dosa. Roma 8 ayat 12 sampai 13. Paulus berbicara tentang kebesarannya di Efesus 3 ayat 20. Itu berasal dari Allah yang mampu melakukan dengan kemampuan yang sangat melimpah di atas segalanya yang kita minta atau pikirkan. Kemampuan seperti itu adalah sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 16. Melalui rohnya di dalam batin manusia, akhirnya Paulus meminta jemaat Efesus untuk berdiri teguh dalam kuasa ini, yang dapat kita baca di dalam Efesus 6 ayat 10, dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yang dapat dibaca di dalam Efesus 6 ayat 11a, yakni terdiri dari ketopong keselamatan, kemudian berbaju jirakan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, berperisaikan iman, kemudian memiliki pedang roh, serta berkasutkan ataupun mengenakan sepatu, yakni kerelaan berjalan untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Karena kita berada di dalam pertempuran melawan iblis dan pasukannya. Efesus 6 ayat 11a sampai 13. Beranikah kita melawan pertempuran ini dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri? Persenjataan Allah dijelaskan secara lengkap di dalam Efesus 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Sebagai kesimpulan, tampaknya Paulus mengikuti perkataan itu. Berdoalah seolah-olah semuanya bergantung pada Tuhan, tetapi bekerjalah seolah-olah semuanya bergantung pada kita. Karena sementara dia berdoa untuk orang-orang di Efesus, agar mereka tahu Tuhan adalah harapan dari panggilan, kekayaan, warisan atau pusaka Tuhan, kekuatan Tuhan. Paulus mengambilnya sendiri dengan bantuan ilham, tentu saja untuk menulis hal-hal ini dalam surat ini. Bagaimana pengetahuan kita tentang Tuhan? Harapan akan panggilannya, kekayaannya, kuasanya, tentu adalah kehendak Tuhan agar kita meningkatkan pemahaman, penghargaan, dan penerapan berkat-berkat ini. Dengan bantuan firman Tuhan, terutama buku seperti Efesus, kita bisa bertumbuh dalam semua hal ini. Tetapi sebelum pertumbuhan dapat terjadi,
harus ada kehidupan. Sudahkah kita dihidupkan bersama dengan Kristus? Efesus 2 ayat 5 sampai ayat 6. Kolose 2 ayat 12 sampai 13. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita yang sudah melihat bagaimana kuasa doa bekerja di dalam diri Paulus yang didoakan kepada jemaat di Efesus, maka kita melihat bahwa kuasa yang sama juga berlaku bagi kita pada saat ini yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dimanapun kita berada, kita akan mengalami kuasa yang sama, karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang hidup selama-lamanya. Selamat berdoa dan selamat mengalami kuasa dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.